Saya ke Bu Ida. Bu Ida, seperti apa kemudian ini pihak Kompolnas ya menanggapi bahwa publik ini menilai masih ada sebenarnya tebang pilih dari mungkin penindakan tidak usah yang atas-atas, tapi sebenarnya mungkin artis-artis yang dianggap untuk mempromosikan ini juga masih dianggap tebang pilih begitu? Begini, kitab undang-undangnya sama seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi kemampuan masing-masing penyidik kemudian mungkin belum ditemukan bahwa itu terindikasi kepada judi online karena memang di dalam aturannya seperti itu. Kemudian yang kalau disandingkan dengan yang lainnya, saya pikir anggota Polri itu tahu bagaimana koridornya atau tidak. Kalau memang itu terjadi, menjadi kewajiban kami. Kalau memang terjadi bahwa itu ada tebang pilih di dalamnya, menjadi kewajibannya Kompolnas untuk ini disampaikan bahwa kamu kembalilah ke jalan yang sesuai dengan itu tadi. Ya, itu. Jadi masing-masing penyidik yang mereka lakukan selama ini lidik-sidiknya mungkin belum bisa terbukti bahwa yang bersangkutan itu memang masuk di dalam koridor judi online seperti itu. Jadinya Polda Metro tidak menaikkan kasusnya ini menjadi lebih tinggi sehingga para artis yang tadi disampaikan itu belum masuk di dalamnya, sehingga menjadi kewajiban kami juga dari Kompolnas ini untuk kami sudah pernah menanyakan ini dan memang bahwa belum masuk di dalam koridor judi online seperti itu. Nanti program proses berikutnya nanti akan kami follow up berikutnya. Bu, Kompolnas juga menemukan nggak ada mungkin indikasi karena kan melihat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polda Metro Jaya ya. Ini kan sedang juga getol ya mengungkap, menyidik kasus judi online. Tapi di satu sisi kejaksaan pun kan juga melakukan yang sama. Nah mungkin ada nggak sih kesulitan yang terjadi di lapangan mengingat kejaksaan pun juga bermain overlapping penugasan begitu ya. Tadi kan sudah sejak awal kita menyampaikan bahwa kasus judi online ini sudah masif dan mengkhawatirkan negara. Kalau tadi Prof menyampaikan sobat saya ini extraordinary. Artinya kalau sudah extraordinary semua pihak harus terlibat di dalamnya. Semua penegak hukum harus paham ini, semuanya. Dan kalau memang diberi kewenangannya ada pada penegak hukum, kejaksaan punya kewenangan, di Polri punya kewenangan, lakukan itu. Sehingga apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa ini harus selesai dalam programnya beliau, ya harus kita dukung bersama-sama. Tapi koordinasi kan Bu dengan antar lembaga kan ini? Kita kan punya CJS itu, Criminal Justice System, yang kemudian ada forum-forumnya di dalamnya. Jadi kalau tujuannya sama untuk melaksanakan arahan Presiden dan arahan dari undang-undang atau di KUHP kita menyampaikan bahwa itu memang bagian dari kriminal yang harus ditegakkan, maka menjadi kewenangan di Polri juga di Kejaksaan juga ada kewenangannya. Kalau mau bersaing saya rasa tidaklah kalau bersaing, tapi ini menjadi pekerjaan bersama, PR bersama. Sekali lagi, kalau bersaing nanti tertawa ya mereka-mereka yang masih bebas itu. Tapi sekali lagi penegakan hukum bukan menentukan segalanya. Ini selesai, tetapi kalau di sini di level-level pencegahan ini tidak diselesaikan, juga akan naik lagi. Silakan. Seperti Singkat, itu. Prof, Saya justru melihat koordinasinya tidak seperti itu. Penegak hukum itu tidak hanya Polri dan Kejaksaan, tapi ada namanya PPNS. Jadi penegak hukum di pegawai negeri sipil itu yang blokir itu penegak hukum. Yang blokir yang sekarang pada ditangkap itu penegak hukum, dia PPNS sebenarnya pimpinannya itu. Artinya sapunya sendiri nggak bersih dong. Ketika undang-undang itu mewajibkan pemerintah untuk mencegah peredaran informasi elektronik, harusnya itu sebelum dipromosikan sama artis dan lain-lain sudah tidak ada. Ketika penegak hukum yang ada di PPNS yang itu tadi bekerja dengan baik, tapi kan ini tidak. Di Play Store masih ada. Harusnya beberapa filter begitu. Berarti penegak hukum yang karena penegak hukum itu tidak untuk semuanya. Kasus itu mungkin tidak perlu koordinasi, Prof. Karena kalau koordinasi buyar semua, nanti nggak ada ditangkap. Tidak bisa juga seperti itu.
Karena kalau ini undang-undangnya sama kok, pakai sama-sama pakai KUHP sama pakai undang-undang ITE kok kenapa berbeda? Penegak hukum Polri sama kejaksaan tuh mencari orangnya, dia menghukum orangnya. Sementara PPNS yang ada di situ adalah konten-kontennya yang melanggar undang-undang harus di take down dulu. Nah, ketika dia ternyata tidak men-take down, lalu masyarakat menganggap bahwa kalau kayak seperti saya akan mengatakan yang ada di online atau di internet itu sudah di take down karena kewajibannya kan memang wajib men-take down pemerintah. Jadi yang salah pemerintah. Nah, pemerintah itu termasuk ada kejaksaan sebenarnya, ada kepolisian. Jadi disitulah sebenarnya problemanya, tidak ada koordinasi, seolah jalan sendiri-sendiri. Yang salah pemerintah, tapi ternyata sekarang pemerintah juga justru gencar menegaskan bahwa ini akan selesai di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Tanggapan Anda? Jadi menurut saya perlu keteladanan Fadil dan Tiara. Contoh misalnya teman-teman DPR yang mau membuka ini. Ditanya apakah ada DPR terlibat. Nah, sampai sekarang belum ada tindakan dengan kehormatan daripada DPR untuk buat nama ini. Nah, saya sengaja pakai sebagai Laskar Daulat Rakyat. Kalau tidak dilanjutin ini, saya akan menyambangi DPR sebab nggak masuk dia teriak-teriak sebagai pengawas. Tetapi ketika ketua PPATK, kepala PPATK memberikan nama, tidak ditindaklanjutin. Rakyat bilang, nah lu cuma ngomong doang gitu loh. Nah, seperti kata Jaksa Agung. Kalau pimpinannya nyuri, pasti anak buahnya rampok. Itu kata Jaksa Agung. Nah, oleh karena itu saya kira kita mulai keteladanan dari atas, sehingga kita disegani, kemudian rakyat mengikuti dari teladan. Sebab di Undang-Undang ITE kalau mendistribusikan jelas kok ancamannya 10 tahun dan denda 10 miliar. Tidak tanggung-tanggung, tapi belum pernah sampai sekarang. Ada artis influencer karena papan atas sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Akibatnya ada apa inilah yang kita tonton setiap hari, Fadil dan Tiara. Nah, melalui ini Presiden dan juga Pak Kapolri sudah mengatakan, kalau saya terlibat, besok saya mengundurkan diri. Tetapi kalau ada anak buah saya nggak berani, ada kemungkinan dia menerima. Ya toh, atau dia takut. Nah, ini kan sudah serius. Nah, usul saya, misalnya ada Kapolda Metro kan bagus nih. Tapi kalau ada Kapolda di mana-mana yang kelihatannya penindakannya tidak maksimal, copot aja segera sehingga betul-betul kita segera. Setidaknya kemarin sudah dibawa oleh Kapolri ke DPR dan menunjukkan komitmen begitu loh. Misalnya karena main daerah ini, misalnya cybernya nggak main, segera copot. Sehingga harapan publik itu bisa menjadi. Saya rasa mungkin semua akan bergerak karena kalau nggak bergerak ya Laskar Daulat Rakyatnya akan turun ya. Itu ngeri juga kita kan. Prof, terima kasih ya Prof ya. Terima kasih banyak. Bang Saur terima kasih. Bu Ida terima kasih. Baik.